Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan bahas terkait dengan ACL ya. Jadi kemarin sudah sempat di minggu kemarin ada post-test terkait dengan security, kemudian yang di eh, minggu setelah yang terakhir kemarin ada pertemuan pretest ya, pretest terkait dengan ACL. Jadi memang kedua hal tersebut memang berhubungan. Jadi ACL ini atau Access Control List ini kan memang bagian dari cyber security ya. Jadi bagian dari proses mitigasi risiko, terutama terkait dengan ancaman keamanan cyber. Jadi kalau kemarin juga sebenarnya di layanan jaringan sudah pernah kita bahas terkait dengan beberapa ancaman ya, termasuk vulnerability gitu kan. Mungkin nanti di keamanan jaringan kalian akan lebih detail ya bagaimana misalkan cara attacking, kemudian bagaimana karakteristik dari tiap ancaman, kemudian bagaimana cara mitigasi secara ini ya setiap attack ya. Kalau di kita kan lebih cenderung di layanan jaringan ini lebih ke bagian infrastruktur atau networknya gitu ya. Jadi kalau di keamanan itu kan kemarin sudah aku jelaskan bahwa keamanan cyber itu sangat luas gitu kan, bisa di informasinya atau datanya gitu kan, kemudian bisa di infrastruktur. Infrastruktur itu sebenarnya nanti kebagi menjadi banyak kan, ada di infrastruktur cloud atau data center atau apapun, mereka punya spesifikasi yang masing-masing. Kemudian di infrastruktur juga ada di networknya, kemudian ada di bagian apa nama infrastruktur servernya atau di data centernya, kemudian ada juga di sisi keamanan aplikasi gitu ya. Aplikasi ada, kalau kemarin di kelasku di keamanan jaringan itu aku jelaskan ada aplikasi mobile gitu kan, kemudian aplikasi yang non mobile gitu ya, seperti misalkan website, kemudian ada aplikasi desktop dan sebagainya. Ya, jadi mereka memiliki karakteristik dan penanganan masing-masing, dan masing-masing juga pasti berbeda dan unik kan. Meskipun sama-sama aplikasi, contohnya misalkan di aplikasi mobile gitu ya. Itu kalau kita sandingkan dengan misalkan aplikasi yang ada di desktop ya mungkin secara fungsional juga sama gitu. Tapi secara karakteristik berbeda, karena kalau misalkan aplikasi mobile gitu kan biasanya yang tertanam di HP handphone kalian itu kan memang lebih lebih gampang berpindah-pindah gitu kan. Makanya namanya mobile gitu kan. Itu juga kecenderungan terkait dengan ancaman keamanannya juga akan berbeda gitu kan. Jadi ada banyak. Nah, itu secara umum sudah kita bahas di layanan jaringan waktu kita bahas terkait dengan keamanan cyber kemarin atau keamanan jaringan. Kemudian lebih spesifik nanti di keamanan di mata kuliah keamanan jaringan ya, yang memang mengacu pada, kita mengacunya pada ini ya, sertifikasi yang pertama dari IC Council, CND dan CC dan CEH. Kemudian kita juga ngacu dari Huawei Security yang security. Kemudian dari Cisco juga, Cisco itu juga ada cyber security, materi cyber security juga. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita lebih fokus ke sebenarnya yang cyber security yang di jaringan lanjut kemarin memang sebagai pengantar, sebenarnya sebagai pengantar dari ACL ini atau Access Control List. Jadi dari konsep cyber security kemarin kita kan jadi kebayang nih latar belakangnya kenapa harus ada ACL dan sebagainya gitu kan. Jadi nanti ini seperti gambarannya ketika kalian bikin PA gitu ya, project akhir gitu. Kebayang urutannya bahwa latar belakangnya tuh muncul solusi yang kalian ajukan itu seperti apa. Itu berarti harus paham dulu latar belakang, karakteristik dari permasalahan seperti apa, kemudian baru nanti cari solusi awal, metode dan sebagainya. Nah, termasuk di sini kemarin ada permasalahan ancaman, kemudian ada beberapa solusi gitu kan, ada beberapa solusi. Jadi tidak hanya ACL yang terkait dengan solusi terkait dengan keamanan gitu kan. Ada apa namanya enkripsi juga, itu juga salah satu bagian dari proses mitigasi. Kemudian ada misalkan IPS gitu kan, intrusion prevention system atau IDS ya, intrusion detection system. Kemudian ada triple A ya, ini seperti contohnya
protokol radius gitu kan. Kemudian ada access control di sini. Ya. Nah, di sini kita akan, karena kita memang di jaringan lanjut ini banyak fokus di perangkat jaringan, yaitu ada di switch manageable dan router. Nah, makanya kita cakupan bahasanya adalah terkait dengan ACL ini atau access control list ini. Nah, ACL itu sendiri apa? Sebenarnya di pretest kemarin sudah aku ambil beberapa konsep ya terkait dengan ACL, terutama terkait dengan pengertian-pengertian. Jadi ketika kita masuk dalam pembelajaran ini, paling tidak sudah ada gambaran, gitu ya. Jadi tidak hanya blank, karena ini dari beberapa kelas gitu, terutama pas ini ya, terutama pas online kelas seperti ini agak susah gitu untuk apa ya istilahnya, gampangnya mengidentifikasi yang sebenarnya mungkin yang paham, mahasiswa yang paham yang mana dan yang belum yang mana. Kalau misalkan offline itu sebenarnya lebih kelihatan dari gerak apa ya istilahnya, dari karakteristik karakteristik dari pembelajaran itu dari masing-masing mahasiswa itu kelihatan. Tapi kalau online gini kan nggak kelihatan juga kan, seperti itu. Nah, makanya kenapa kemarin aku coba tambahkan post-test dan pre-test gitu. Jadi tidak hanya sekedar bahwa ya udah yang penting datang saja online, tapi tiba-tiba nanti pas praktikum atau pas asesmen ternyata nilainya jelek gitu loh. Nah, itu kan jadi masalah. Nah, fungsi ACL sendiri gitu ya. Kalau kemarin dari pretest sebenarnya juga sudah ada sekitar 1 atau 2 soal yang terkait dengan fungsi dari ACL. Yang fungsi utamanya sendiri sebenarnya access control di sini adalah filtering. Ya, filtering traffic, lebih cocoknya adalah filtering traffic, bukan paket ya, tapi lebih ke traffic gitu kan. Jadi kemudian si ACL ini ketika melakukan filtering itu secara sekuensial. Makanya di sini ada namanya access control entries. Jadi ketika kita membuat rule ACL, itu kan kita memasukkan satu-satu gitu ya. Jadi misalkan ada 5 rule, ya kita masukkan satu-satu. Nah, si ACL ini akan membaca dan mengeksekusi berdasarkan urutan sekuensial dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan ada rule yang memang bertolak belakang gitu ya, misalkan bertolak belakang, sebenarnya itu nggak boleh gitu. Tapi ketika kasus realnya itu kadang itu kejadian gitu, kadang kejadian. Tapi sebenarnya itu salah. Tapi yang namanya lapangan, ketika kita sudah lapangan ya secara teori sebenarnya nggak boleh gitu kan bertolak belakang gitu. Tapi secara realita kadang itu kejadian, dan biasanya nanti ketika kita setting ACL, rule yang akan dibaca pertama itu adalah yang dari atas. Jadi ketika di atas sudah menemukan kondisi yang sesuai atau cocok, ya itu yang akan dieksekusi. Jadi ke bawahnya nggak akan dieksekusi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini yang penting juga. Jadi aku ambil karakteristik yang penting saja. Ketiga adalah memiliki implikasi default denial. Jadi gini, ketika pertama kali diaktifkan si ACL ini defaultnya adalah denial. Ya, defaultnya adalah denial. Jadi nanti jangan kaget gitu, tiba-tiba loh ini perasaan tidak nge-deny, tapi kenapa tiba-tiba ke-deny traffic-nya gitu kan atau paketnya. Karena memang ketika kita sudah mengaktifkan itu pasti defaultnya denial. Sebenarnya ACL ini mungkin kalian kan pernah juga belajar di layanan jaringan di proxy ya, di Squid. Nah, di Squid itu kan sebenarnya ada ACL juga, access control list juga. Jadi ketika kalian setting di ACL pun, itu ACL di proxy pun, itu juga sama di Squid ya, itu juga sama gitu. Apa namanya, karakteristiknya sama. Jadi sekuensial juga, jadi pembacaannya sekuensial. Makanya ketika setting di Squid itu memang kita butuh konsentrasi dan fokus yang lebih ini ya, lebih
lebih bagus dan perlu teliti gitu ya, karena kalau memang urutannya berbeda itu hasilnya juga akan berbeda. Kemudian juga sama defaultnya sebenarnya ketika diaktifkan itu adalah defaultnya adalah deny all untuk proxy biasanya seperti itu. Nah, ini adalah 3 karakteristik yang penting terkait dengan ACL. Sebenarnya tidak hanya di Cisco, tapi secara umum biasanya adalah seperti ini. Oke, berikutnya adalah terkait dengan implementasi ACL. Nah, ACL kalau ini kita ngacunya adalah di Cisco-nya. Jadi di ACL itu kita bisa lakukan implementasi menggunakan 2 cara. Yang pertama menggunakan angka atau number ACL. Yang kedua adalah menggunakan nama atau name ACL. Ya sebenarnya terserah mau pakai yang mana, tapi mayoritas biasanya menggunakan yang number ACL ini rata-rata gitu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah seperti ini. Jadi kalau number ACL, bentar. Number ACL. Nah, kalau number ACL penulisannya adalah seperti ini. Dia menggunakan number, angka. Jadi untuk mengidentifikasi tiap rule dia menggunakan angka. Misalkan contohnya kalau di sini 101 ini adalah angkanya. Ya, makanya di situ disebutnya dengan number ACL. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini. Jadi cara masukin ACL-nya seperti ini. Jadi rule ACL itu dimasukkan satu-satu. Jadi satu rule ya satu aksi gitu. Nah, tapi nanti di sini bisa kita gunakan number yang sama ketika jadi kita bisa bikin semacam kelompok ya atau grup. Nah, ada namanya grup. Nah, ini namanya grup, akses grup, ACL grup. Jadi nanti akses list atau ACL yang memiliki number yang sama atau angka yang sama itu nanti dalam satu grup yang sama. Jadi dalam satu grup aturan yang sama. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus bahwa satu rule itu satu number, enggak. Tapi biasanya satu number itu diisi oleh beberapa rule. Contohnya kalau di sini di slide ini ada 2. Ya. Yang pertama ini di situ untuk mendenai akses web dari 192.168.1.2 ke internet atau kemanapun. Jadi di-deny ya. Seperti ini. Nah, kemudian dia juga nge-permit ya mengizinkan semua akses dari user ke yang lain. Nah, kecuali yang atas tadi ya, yang atas tadi. Karena kan kebaca dulu. Jadi kalau dia udah ketemu 1.2 di sini udah nggak akan dibaca lagi. Jadi selain 1.2 itu bisa mengakses ke semua layanan. Nah, ini artinya adalah seperti itu. Ini contoh yang number. Kemudian ada contohnya yang name. Itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya. Contohnya, nah, access list standar, terus kemudian namanya. Ya, kemudian nanti deny, bla 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 bla, aturan. Jadi ini rule-nya dibikin adalah seperti ini. Satu-satu deny, permit, dan sebagainya. Ya, jadi dikasih nama dulu, kemudian nanti baru rule-nya di bawah-bawahnya. Ini contohnya di sini ada dua rule. Ya. Deny yang 1.2, kemudian ada permit juga. Dan di sini juga menggunakannya adalah wildcard. Ya. Makanya di sini 0.0.0.0 wildcard mask yang pernah kita gunakan juga di OSPF. Nah, kalau nggak salah kemarin di pretest juga muncul terkait dengan wildcard mask ini. Nah, ini contoh yang name, ya, name ACL. Nah, ini untuk nanti sebenarnya ada 2 tipe ACL juga. Ini berdasarkan tata cara penulisannya. Kalau di sini adalah number dan name ini berdasarkan tata cara penulisannya. Nanti ada jenis ACL, yaitu ada namanya standar ACL dan extended ACL. Kalau di Cisco, ini hanya berlaku untuk di Cisco. Nanti
di beda vendor biasanya mereka punya tipe masing-masing gitu. Tapi yang namanya ACL fungsinya pasti sama ya. Fungsinya adalah ini. Karakteristik umumnya adalah ini. Filtering paket, kemudian pembacaannya adalah secara sekuensial, kemudian biasanya implikasi defaultnya adalah deny all gitu. Cuman kalau untuk jenis ini yang penulisan dan jenis ACL yang di sini ini berlaku untuk Cisco. Nanti di router lain atau vendor lain biasanya berbeda. Nah, ini yang penting sebenarnya adalah terkait dengan jenis ACL adalah pertama adalah standar ACL dan extended ACL. Perbedaannya apa sih? Kalau standar ACL ini dia hanya biasanya mendefinisikan untuk source address, jadi mendeteksinya alamat, IP address atau network ya. Satu host atau network. Jadi misalkan aku hanya mau mempermit atau mengizinkan network sekian atau host ini saja gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan standar ACL. Kemudian kalau extended itu lebih detail. Jadi dia bisa mendefinisikan sampai destination-nya. Kalau di sini lebih ke source saja. Jadi dia user dengan IP sekian nggak boleh ngakses gitu, atau network sekian nggak boleh ngakses. Itu yang di standar ACL. Tapi kalau di extended itu bisa lebih detail. Jadi dari source-nya, maksudnya dari user mana, user yang memiliki IP mana ke destinasi yang mana, itu bisa didefinisikan secara detail kalau di extended ACL. Bahkan nanti di sini juga jenis protokolnya, misalkan dia TCP atau UDP atau ICMP, itu bisa didefinisikan di sini. Kemudian port ini nanti hubungannya dengan layanan. Nah, kalau kalian pernah belajar di layanan jaringan, itu kan masing-masing layanan itu kan punya port default masing-masing. Sebagai contoh, misalkan FTP dia menggunakan port 21, kemudian HTTP menggunakan port atau web ya menggunakan port 80 seperti yang tadi di contoh tadi ada port 80. Kemudian ada SSH misalkan 22 dan sebagainya. Jadi nanti kita bisa mendefinisikan port mana. Jadi misalkan user pertama, user 1 gitu hanya bisa mengakses web. Kemudian user yang lain bisa mengakses macam-macam. Nah, itu bisa kita definisikan di sini di menggunakan extended ACL ini ya. Kemudian kalau kita mengkonfigurasinya menggunakan number ACL, untuk standar ACL itu numbernya itu harus dari 1 sampai 99. Sedangkan dari extended itu biasanya ada dari 100 sampai 199. Jadi kalau kalian misalkan mau masukin extended ACL gitu kan, mau menerapkan extended ACL, kalian menggunakan number misalkan 1 gitu, nggak akan bisa masuk. Ya, nggak akan bisa masuk, pasti error nanti ketika kalian masukkan perintahnya atau sintaknya di router, itu pasti error, nggak akan bisa gitu ya. Kenapa? Karena ini. Nah, ini yang sering kelupaan atau sering salah ketika diminta untuk membuat rule ACL. Ya, jadi sering bahwa misalkan menggunakan STD ternyata dia menggunakan numbernya adalah 1 ya. Nanya kemudian Pak ini kok nggak bisa dimasukkan? Ya iya, kenapa? Karena numbernya dia menggunakan numbernya standar ACL, jadi nggak akan bisa gitu. Nah, kalau ditanya Pak bagus mana antara extended dan ACL, ya tergantung kondisinya gitu. Makanya aku bilang bahwa bisa tiap metode atau teknologi itu tidak harus selalu bawa oh bagus ini bagus itu, tapi dilihat dari kondisi atau skenario-nya atau environment-nya pengennya seperti apa, itu yang penting gitu. Jadi ya di awal-awal kan aku sudah pernah memberikan analogi ya antara mobil dan motor, tidak selalu bahwa mobil itu selalu bagus dan sebagainya, enggak, tapi tergantung kondisi. Sama halnya di sini ACL dan standar ACL dan extended. Kalau kalian pengen lebih detail gitu kan, spesifik ya pilihnya ACL, pilihnya yang extended. Tapi kalau hanya ya kita sebenarnya butuhnya adalah rule yang simple. Intinya user mana aja yang boleh mengakses. Nah, itu bisa menggunakan yang standar. Ya perbedaan secara performance adalah kalau standar ACL karena lebih simpel gitu kan, lebih simpel otomatis proses komputasinya atau resource-nya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan extended ACL gitu kan, karena lebih simpel. Beda dengan extended ACL yang dia kompleks
sesuatu yang kompleks itu biasanya akan memakan resource yang akan lebih besar. Kemudian proses komputasinya juga akan lebih rumit gitu kan. Nah, jadi itu adalah perbedaan secara performansi. Tapi kalau secara skenario ya tergantung dengan environment-nya, dia pengennya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, contoh penerapan tadi yang di ini, nah kalau kita lihat, ini kan 101 nih, 101 berarti maksudnya adalah yang extended. Nah, di extended ini akan lebih detail. Contohnya tadi aku bilang bahwa di sini ada protokolnya. Bisa di sini TCP, UDP, ICMP gitu kan. Kemudian di sini ada source-nya. Ini source net, kalau kita lihat di sini 192.168.1.2.0.0 ini berarti host ya, host ya. Kenapa bisa host nih? Bisa dilihat dari wildcard mask-nya 0.0.0.0. To destination-nya adalah any, kemana aja any itu ya. Kemudian portnya, nah tadi yang aku jelaskan, portnya adalah 80. EQ itu adalah equal ya. Itu adalah 80. Berarti di sini artinya adalah bahwa host 192.168.1.2 itu akan ditolak atau di reject ketika ngakses port 80 atau ngakses web ke alamat manapun. Itu artinya seperti itu. Nah, sedangkan yang bawah semua source ya, IP ya, IP any ini berarti semua source itu dipermit, diizinkan. Semua user dari IP manapun ke tujuan IP manapun itu diizinkan. Ya. Nah, pertanyaan kan seperti ini. Berarti bentrok dong Pak dengan yang di atas, nggak akan bentrok gitu kan. Kenapa? Karena di sini ini akan dibaca, makanya sekuensial tadi, balik lagi ke sekuensial. Ini akan dibaca dulu, kalau udah ketemu rule ini, ya ini nggak akan dibaca. Kalau ini nggak ketemu, misalkan 1.3, di sini 1.3 kan nggak cocok. Nah, otomatis dia akan menggunakan rule yang bawahnya. Seperti itu cara membacanya. Ini contoh yang extended, yang standar. Aku ada contohnya nggak yang standar? Kalau yang standar sebenarnya lebih simpel sih ya sebenarnya. Yang standar, aku cek dulu. Nah ini contoh yang standar. Ini ada contoh yang standar. Access list 1 deny langsung ke source-nya. Kalau kita lihat di sini 1.2 spasi 000 ini berarti host juga. Ya, ini lebih sederhana. Jadi seperti ini. Ini yang tipe yang standar ACL. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang paling penting. Ini kan baru bikin rule nih. Nah, baru bikin rule itu belum aktif. Kalian mau bikin rule di sini sampai 100 rule juga itu baru rule-nya gitu. Tapi belum bisa gampangnya belum bisa diaplikasikan. Itu rule itu harus ditempelkan atau diimplementasikan atau diaplikasikan pada salah satu interface yang ada pada router. Gitu ya, entah itu DTH1 di GI1 01 02 dan sebagainya, tergantung nanti arah trafficnya seperti apa. Nah ini yang biasanya membingungkan ketika kita belajar ACL, yaitu di bagian mana kita mau menerapkan rule ini gitu. Nah kalau kita belajar ACL sebenarnya ada konsep, kemarin juga sempat aku masukkan dalam pretest, yaitu ada namanya inbound sama outbound. Inbound itu berarti adalah traffic yang masuk ke router, sedangkan outbound itu adalah traffic yang keluar dari router. Kan seperti itu sebenarnya definisinya sederhananya. Cuman kita ngelihatnya dari mana gitu kan? Dari network internal atau dari internet. Kalau misalkan contohnya adalah seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini inbound sama outbound-nya di mana? Nah, makanya harus dilihat dulu. Ini misalkan ke internet. Ini misalkan ini adalah jaringan internet. Ini adalah jaringan yang ada di dalam. Nah, inbound dan outbound-nya dari mana? Ya kita lihat dulu. Kita ngambil dari interface mana.
Kalau misalkan di interface ini berarti inbound-nya adalah yang dari sini, kemudian ini outbound-nya ke sini. Nah, begitu juga misalkan di sini. Di sini bisa inbound nggak? Bisa gitu. Inbound-nya berarti dari arah internet masuk ke router. Ini jadi bentuknya adalah outbound-nya gitu loh. Jadi tergantung apa namanya? Tergantung persepsinya kita mau ngambilnya di mana, inbound dan outbound-nya. Makanya penerapan ACL pada interface ini harus hati-hati. Kalau misalkan contohnya ini fase thread 0/1, berarti aku mau menerapkan di sini. Berarti kalau di logikaku di logika ini kan pengennya adalah 192, 168, 1.2 ini kan di blok, berarti source-nya kan, ini kan dari source-nya. Kalau kita lihat ini kan standar ACL. Ini sebagai source. Source berarti nanti masuk ke router, berarti nanti adalah di sisi inbound gitu kan. Berarti di sini nanti akan diterapkan di sisi ini. Gitu loh. Di sisi interface yang ada di sebelah kiri ini. Atau kalau di sini namanya adalah FA01 ya tadi ya, yang ada di sini, bukan di sini. Gitu. Jadi biasanya adalah diletakkan terdekat dengan source-nya. Biasanya seperti ini. Karena source-nya ada di sini ya di sini. Beda kalau misalkan kita ngambilnya persepsinya adalah source-nya dari luar, dari internet. Berarti nanti yang diterapkan adalah yang ada di sini. Gitu. Contohnya nanti yang dianggap source adalah yang dari internet, bisa, nggak jadi masalah. Ya. Jadi nggak ada masalah. Yang dianggap dari ini juga bisa gitu. Ya. Seperti itu. Nah, ini yang memang kadang nanti yang jadi membingungkan itu adalah biasanya di situ. Jadi ya gampangannya adalah biasanya nanti si ACL itu diterapkan atau diimplementasikan di interface yang memang dekat dengan source-nya tadi. Kalau source-nya dari sini ya berarti nanti penerapan di sini. Kalau kita mau ngefilter yang dari internet, nah ini kalau kita mau ngefilter traffic yang dari internet ke dalam, nah berarti nanti kita masangnya adalah di sisi yang luar ini gitu. Jadi seperti itu. Tinggal kita nanti persepsinya source-nya mau dari mana. Itu yang penting. Ya. Oke, itu sebenarnya teori terkait dengan ACL-nya ya, atau konsep terkait dengan ACL termasuk beberapa karakteristiknya ya. Jadi intinya sebenarnya ada di sini tadi yang aku jelaskan. Ya. Kemudian tadi contoh-contohnya ya. Jadi ini fungsi dari ACL 3 filtering, kemudian default-nya adalah sequential untuk pembacaannya, kemudian implementasi default-nya atau implikasi default-nya adalah deny all. Itu kan. Kemudian ini adalah cara bikin penulisan rule-nya, ada dua cara, yaitu pertama number, kedua adalah menggunakan name. Number tadi menggunakan angka. Kalau dari 1 sampai 99 itu nanti jenisnya adalah standar ACL. Kemudian kalau dari 100 sampai 199 itu adalah tipenya nanti adalah extended ACL. Kemudian ada juga menggunakan nama. Tadi sudah aku kasih contohnya ya yang berdasarkan nama. Kemudian nah tadi ada standar dan extended. Bedanya apa tadi? Bedanya adalah yang ACL ini dia mendeteksi source-nya, jadi hanya mendefinisikan source address-nya, baik itu host atau network, sedangkan kalau yang extended itu lebih lengkap. Itu aja perbedaannya. Ya. Nanti kita akan coba simulasikan menggunakan packet tracer untuk pertemuan besok ya. Berarti untuk kelas ini teh hari Kamis atau Jumat ya kalau nggak salah ya, aku lupa. Kamis, Pak. Kamis ya, oke. Jadi seperti nanti kita praktekkan. Jadi yang standar itu seperti apa, ACL itu seperti apa. Nanti kita kombinasikan juga nanti dengan NAT nanti di akhir. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kita nggak usah panjang-panjang ya puasa. Sebenarnya kalau kita ngambil slide-nya Sisku panjang banget ini penjelasannya. Tapi ini coba aku rangkum tadi, termasuk aku beri beberapa contoh. Nanti contohnya kita simulasikan saja, jadi biar lebih paham. Oke, ada pertanyaan silahkan kalau ada yang mau nanya.
Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada,